Apa kabar? Apa kabar? Proisis, aku sayang Indonesia. Indonesia. Coba kalian sebutkan ibu kota Indonesia. Jakarta. Di pulau apa letak sirkuit Mandalika? Lombok. Pernah coba makanan Indonesia nggak? Coba sebutkan. Nasi goreng. Fried rice. Yummy. Hasil FP3 MotoGP Indonesia 2022, Marc Marquez menjadi yang tercepat tepat di atas murid Valentino Rossi. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez sukses menjadi yang tercepat dalam latihan bebas ketiga FP3 MotoGP Indonesia 2022. Marc Marquez membukukan satu putaran dalam 1 menit 34,067 detik untuk menjadi yang tercepat dalam sesi FP3 MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Sabtu pagi. Posisi pembalap Spanyol tersebut di atas para murid Valentino Rossi seperti Francisco Bagnaia, serta Marco Bezzecchi dan Luca Marini dari Muni VR46 Racing Team yang secara berurutan menempati posisi kedua sampai keempat. Lintasan basah membuat laju pembalap sedikit lebih lambat. Genangan air tipis-tipis masih tersisa di sirkuit Mandalika. Mengaspal di lintasan basah biasanya membuat mental pembalap untuk memaksimalkan kecepatan motor menjadi terganggu. Namun tampaknya tetap membuat para pembalap penasaran sensasi mengaspal di lintasan basah. Semua pembalap sudah turun di trek. Ramai-ramai turun di lintasan dapat sekaligus menggeningkan bagian racing line yang dipakai para pembalap untuk melaju. Dengan catatan waktu 1 menit 42,629 detik, Miguel Oliveira dari Red Bull KTM menjadi pembalap pemilik waktu tercepat usai 10 menit waktu FP3 berjalan. Posisi Miguel Oliveira tak lama kemudian tergeser oleh Marc Marquez dari Repsol Honda yang membukukan waktu 1 menit 42,319 detik. Mengetahui bagian racing line sedikit mengering, Jack Miller dari Ducati Lenovo kemudian memakai kombinasi ban kering soft di depan dan belakang. Hal itu membuat Jack Miller tampak lebih cepat dan menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 40,264 detik. Berulang kali Jack Miller mempertajam catatan waktunya dari 1 menit 39,160 detik kemudian menjadi 1 menit 38,275 detik untuk tetap di tempat pertama. Pembalap Australia itu sebelumnya memang dikenal sebagai sosok yang berani untuk mengencangkan kendaraannya mengaspal di lintasan basah. Jack Miller kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,860 detik untuk tetap berada di urutan ke-1. Johan Zarco dari Pramac Racing menggeser untuk menjadi yang tercepat, namun tak berselang lama digeser oleh Jack Miller. Persaingan dalam memperebutkan tempat ke-1 semakin panas setelah 30 menit waktu FP3 berlalu. Posisi Jack Miller telah tergeser. Para pembalap tampak mulai memberanikan diri menggunakan ban kering untuk mengaspal setelah permukaan lintasan mulai mengering. Marc Marquez berhasil menjadi nomor 1. Dia juga menggunakan kombinasi ban kering. Pembalap Spanyol itu membukukan waktu 1 menit 34,868 detik. Sesi FP3 selesai, Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan barunya 1 menit 34,067 detik. Akan tetapi Marc Marquez tidak lolos ke Q2 lantaran hasil latihan bebas kombinasi berada di luar 10 besar. Pembalap berjuluk The Baby Allen itu akan berjuang dari sesi Q1 untuk berpotensi memulai balapan dari barisan depan. Berikut hasil FP3 MotoGP Indonesia 2022. Di urutan pertama ada Marc Marquez dari Repsol Honda. Di urutan kedua Francisco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Urutan ketiga Marco Bezzecchi dari Muni VR46 Racing Team. Urutan keempat Luca Marini dari Muni VR46 Racing Team. Urutan kelima Alex Rins dari Suzuki X-Star dan urutan kelima Pol Espargaro dari Repsol Honda. Apa kabar? Apa kabar? Proisis, aku sayang Indonesia. Indonesia. Coba kalian sebutkan ibu kota Indonesia. Jakarta. Di pulau apa letak sirkuit Mandalika? Lombok. Pernah coba makanan Indonesia nggak? Coba sebutkan. Nasi goreng. Fried rice. Yummy.
Sebanyak 4 staf dan 10 marshal dari Sepang International Circuit akan diperbantukan oleh Pertamina Mandalika Circuit dalam gelaran MotoGP Indonesia 2022. Kebutuhan akan ketersediaan marshal sempat menjadi sorotan saat Asia Talent Cup Indonesia harus dijadwalkan ulang pada November 2021 lalu. Setelah sesi latihan bebas dan kualifikasi, balapan dengan sangat terpaksa harus ditunda lantaran kesiapan marshal tidak sesuai dengan regulasi Federation International de Motorcyclism atau FIM. Kala itu hanya tersedia 4 orang di setiap pos. Itu tidak sesuai dengan ketentuan FIM yang mengharuskan ada 8 marshal di sejumlah area sirkuit yang telah ditentukan sepanjang perlombaan. Menyadari hal ini, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA segera bertindak cepat untuk membenahi masalah marshal. Pelatihan intensif dilakukan terhadap 338 orang guna mengawal jalannya tes pramusim. Tak hanya itu saja, MGPA juga melakukan simulasi penanggulangan ceceran oli. Para marshal yang berada di setiap pos diuji kemampuannya dalam membersihkan tumpahan oli pada trek basah dan kering. Dalam waktu yang ditetapkan, marshal sirkuit Mandalika ini harus membersihkan permukaan aspal dengan air dan deterjen atau cairan penyerap oli. Kesigapan dalam mengatasi ceceran oli merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin balapan berlangsung aman serta menjamin keselamatan pembalap. Pada Minggu 13 Maret 2022, Sepang International Circuit atau SIC mengumumkan bahwa pihaknya mengirimkan bantuan dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia. SIC telah mengirimkan 4 staf SIC beserta 10 marshal yang akan terbang ke sirkuit Mandalika secara bertahap hari ini dan 15 Maret untuk membantu GP Indonesia yang akan berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022. Ucap SIC Public Relations and Communications, Akil Manzis. Secara umum tugas marshal adalah membantu pembalap jika terjadi tabrakan, kecelakaan, atau trek yang mengalami masalah. Mereka terlihat hampir di semua area sirkuit, tetapi utamanya di area-area yang beresiko terjadi insiden atau kecelakaan. Terdiri dari tim yang dipimpin oleh seorang Chief Track Marshal. Dia bertanggung jawab atas supervisi hingga briefing kepada anggota untuk tugas harian, alokasi pekerjaan hari per hari, dan kadang sampai pada pelatihan seluruh marshal untuk penanganan kecelakaan, sinyal bendera, hingga memadamkan api. Tugas para marshal ini memang terhitung vital, sebab mereka menjadi mata dan telinga race direction karena berada langsung di sisi lintasan. Marshal harus mampu memberikan informasi pada para pembalap terkait kondisi lintasan lewat bendera maupun sinyal, menilai kondisi lintasan, sampai membantu rider jika terjadi insiden atau kecelakaan. Marshal adalah volunteer, kerja sukarela dan sama sekali tidak mendapatkan bayaran. Karena dituntut mampu bekerja dengan segala kondisi, inilah mengapa peran marshal sangat vital dan hanya mereka yang sangat mencintai olahraga balap yang mampu melakukannya dengan cuma-cuma. Di beberapa negara dengan industri balap yang sudah maju, sejumlah organisasi maupun klub balap biasanya memberikan voucher, token, makanan, atau sejumlah uang kecil untuk para marshal ini. Untuk uang biasanya ini berbeda untuk setiap balapan, tergantung promotor. Sekian kabar sport hari ini, nantikan kabar-kabar menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.